Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Selanjutnya, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hendaklah kamu puasa karena kalau kamu tahu pahala, tahu kebaikannya, tahu manfaatnya yang sebenarnya, maka kamu pasti ingin berpuasa. Jadi kalau kamu betul-betul mengetahui apa itu pahala, sebesar apa pahalanya, sehebat apa manfaatnya, kamu akan pingin puasa. Selanjutnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kita, bagi manusia, dan menerangkan berbagai petunjuk-petunjuk dan menceritakan tentang beda baik dan buruk. Anak-anakku santriwati Darul Istiqomah dan kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan kita selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menjelang bulan Ramadan, Rasulullah pernah sewaktu naik mimbar, beliau berkata amin, amin, amin 3 kali. Sehingga ada sahabat yang bertanya, wahai Nabi, kenapa Nabi berucap amin amin sewaktu naik mimbar? Nabi menjawab bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar malaikat Jibril berkata, Allah sangat melaknat umatnya kalau sampai umatnya puasa bulan Ramadan tidak menunjukkan keinginan yang benar untuk diampuni dosanya. Artinya, puasa umat muslim sangat dilaknat oleh Allah apabila puasanya hanya turut-turutan, ikut-ikutan, tidak punya kesadaran, keinginan yang penuh. Pada bulan Ramadan ini paling tidak punya keinginan yang besar untuk mengharapkan keampunan dari dosa.
Maka ujar Nabi, aku berucap amin, amin, amin. Kaum muslimin, para santri yang saya hormati, di dalam bulan puasa ini, agar kita penuh kesungguhan ingin mencapai ridha Allah, penuh pengampunan dari Allah, maka kita pertama tadi yang kita bacakan ayat la'allakum tattaqun. Pertama tujuannya supaya kita menjadi muslim yang benar-benar takwa kepada Allah. Puasa mengharapkan kita takwa kepada Allah. Apa takwa itu? Takwa itu artinya melaksanakan yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa saja yang dilarangnya. Jadi dengan puasa diharapkan meningkat kesadaran untuk patuh, taat terhadap perintah Allah. Dan siap untuk meninggalkan larangannya. Itu yang dikehendaki, peningkatan takwa itu waktu kita puasa. Kenapa? Karena di dalam puasa ini kita kan berarti menahan makan, minum, menahan nafsu. Nafsu birahi. Itu kan yang paling utama. Kalau kita benar-benar melakukan maksud dari puasa tadi, menahan makan, menahan minum, menahan syahwat dengan niat lillahi ta'ala, pastilah kita akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, ibadah puasa sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Baik kita bicarakan sebagian. Pertama, paling tidak di dalam bulan puasa ini kita harus mempunyai niat juga membahagiakan orang tua. Karena orang tua adalah wakil Allah di muka bumi ini. Ridallahu fi ridal walidain. Suhtullahi fi suhtil walidain. Allah akan meridai kita kalau orang tua kita ridha. Begitu juga Allah sangat murka kepada kita kalau sampai orang tua kita durhakai. Justru itu di dalam bulan puasa ini hendaklah kita meningkat untuk takwa tadi. Takwa iya berbakti kepada orang tua, itu perintah Allah. Kita berbakti kepada orang tua dengan tujuan membahagiakan beliau, berarti kita melakukan takwa yang sebenarnya terhadap Allah di dalam hal berbakti kepada orang tua. Bagaimanapun caranya. Tidak bisa memberi dengan uang, dengan harta. Berbuat baiklah dengan kata-kata, perilaku yang baik. Paling tidak hadirlah. Hormatilah. Paling tidak jangan membuat orang tua kecewa. Jangan membuat orang tua kesal melihat anak. Itu pertama. Supaya kita paling tidak kita di dalam bulan puasa ini melakukan itu, berjuang untuk itu. Kemudian kita benar-benar meraba, mencari, memikirkan apa saja yang saya bisa petik hikmah di dalam puasa ini. Hikmah puasa ini apa aja?
Salah satu tadi seperti yang dikeluhkan namanya oleh malaikat Jibril. Jangan sampai umat muslim yang berpuasa ini tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Itu hikmah yang paling tidak. Itu termasuk hikmah yang paling utama. Berusaha untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Apa caranya? Caranya tunaikanlah kewajiban-kewajiban, ya, terutama kewajiban terhadap Allah, kewajiban tadi terhadap orang tua, kewajiban terhadap kalau berkeluarga terhadap keluarga. Kalau ada lebih kewajiban kita terhadap fakir miskin, yatim. Dengan tadi niat mengharapkan ridha dan maghfirah, keampunan dari Allah. Itu selama puasa paling tidak. Mudah-mudahan nanti dengan terlatih di bulan puasa kita akan terus-terusan bulan-bulan berikutnya akan menjadi orang baik-baik. Maka tidak akan kita berdosa. Berdosa yang disengaja tidak lagi. Tidak lagi akan berbuat dosa-dosa yang disengaja. Karena kita sudah melatih diri untuk selalu mengharap ridha Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan putihat abwabul jannah. Di dalam hadis, putihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suddipat asyayatin. Dibukakan pintu surga di waktu bulan puasa, waktu Ramadan. Ditutup pintu neraka. Begitu juga dibelenggu syaitan. Syaitan dibelenggu. Maksudnya ini apa? Maksudnya adalah bahwa dalam bulan puasa ini diharapkan para kaum muslimin, para shaimin itu benar-benar tadi mengharapkan ridha Allah, benar-benar mengharapkan keampunan Allah, sehingga setan terbelenggu sendiri. Itu yang dimaksud. Terbelenggu sendiri. Mati kita juga putihat abwabul jannah. Mati kita waktu bulan puasa dalam pengharapan ridha kepada Allah. Maka putihat abwabul jannah. Maka surga akan terbuka lebar bagi kita. Itu yang dimaksud putihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suddipat asyayatin. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufiralah ma taqaddama min dzambi. Man shama ramadhana, barang siapa puasa bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, yakni penuh dengan iman dan penuh pengharapan minta ampun pada Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama, maka akan diampunkan oleh Allah dosa-dosa yang terdahulu dan sekarang. Begitu juga bulan puasa hikmahnya harus menahan nafsu syahwat, menahan nafsu birahi. Makanya dikatakan fa inna shaum lahu wijaun, bahwasanya puasa itu adalah wija. Wija apa? Bagi syahwat. Wija itu artinya penekan, ya, penangkal daripada syahwat. Jadi apalagi bagi pemuda, bagi bujangan, kalau syahwatnya melimpah menggebu-gebu, dianjurkan oleh Nabi supaya puasa, supaya menjadi wija. Wija tadi
penangkal, penahan, penekan. Meminimalisir syahwat. Memang kalau mampu silakan beristri, itu akan terkendali. Kemudian juga puasa ini hikmahnya hendaklah menjadikan kita mempunyai jiwa dermawan. Suka memberi. Karena apa? Hassahu ala it'amil ja'i. Hikmah puasa itu adalah hassahu. Hassa as-saim. Mendorong bagi yang puasa ya li'it'ami al-ja'i, untuk memberi makan orang yang lapar. Karena kita puasa, kita sendiri merasakan bahwa kita lapar. Betapa susahnya orang lapar. Kita bayangkan orang lapar bagaimana. Bagaimana orang miskin, orang fakir. Nah, supaya diketahui juga bahwasanya siapa yang masuk neraka itu adalah ja'i'. Orang yang masuk neraka itu dia di samping dapat siksa, dia merasakan lapar yang luar biasa. Ya, sebagaimana hadis Nabi, li'anna shaim tazakkara ju'a ahli nar. As-shaim yatazakkar ju'a ahli nar. Karena apa? Ahlun nar ja'i'. Dengan kita berpuasa, maka kita merasakan betapa susahnya lapar. Maka kita akan bisa membayangkan betapa orang-orang ahli neraka itu kelaparan. Di samping kelaparan dia mendapatkan siksa dari Allah. Ya, siksa neraka. Jadi diharapkan dengan ingat betapa susahnya lapar, maka dia akan menjadi orang yang dermawan, orang yang suka memberi. Kalau kita bisa melakukan sedekah umpamanya, memberi. Kalau saya atau anak-anak saya pesan wajib memberi sedekah paling tidak 1/40 dari apa yang kita makan. Misalnya anak saya sekolah, dia harus membiayai sekolahnya dan makannya itu menghabiskan 1 juta umpamanya. Maka anak saya pesan, kata saya, kamu harus bersedekah kepada kawan, kepada siapapun, terutama kepada kawan. 1/40 dari apa yang kamu makan sebulan 1 juta itu. 1 juta 1/40 berapa? 1 juta bagi 10 dahulu 100. 100 bagi 4 25.000. Bagi kalian, kata saya, anak saya, kalian harus bersedekah 25.000 paling sedikit dengan kawan. Biasakan supaya kita menjadi orang yang dermawan. Karena Allah pun yadfa'u ghadaballah bisadaqah. As-sadaqatu yudfi'u ghadaballah. Sedekah itu akan memadamkan marah Tuhan, marah Allah. Jadi sedekah paling tidak tadi 1/40. Kalau 1 juta menghabiskan sebulan, bersedekah. Wajibkan
bagi diri 25.000 sebulan. Kalau kita membiayai diri kita sebulan 1 juta. Kalau lebih 2 juta 50. Paling sedikit, paling banyak jangan lebih dari 1/3 dari apa yang kita makan, apa yang kita pentingkan biayai di dalam sebulan itu. Umpamanya tadi 1 juta, paling banyak 1/3 dari 1 juta kita bersedekah. 1/3 itu apa? 350.000 umpamanya. Paling sedikit 25.000. Apalagi kita puasa tadi, hendaklah kita natazakkar, ya, natazakkar ala ju'i ahli nar. Ingat akan betapa laparnya orang-orang ahli neraka itu. Kita bayangkan orang di dunia ini aja lapar kan. Masih bagus di dunia ini. Ada yang memberi, bisa kita minta. Tapi kalau sudah di akhirat, kalau sudah lapar, itu memang hukuman sudah, tidak ada lagi bisa minta-minta, tidak ada lagi. Dengan berpuasa juga hendaklah kita memperbanyak ketaatan. Ya. Memperbanyak ketaatan kepada Allah. Karena tadi tujuan kita harus mendapatkan ridha dan maghfirah Allah. Kita harus mendapatkan keridhaan dan ampunan Allah. Maka ketaatan kita yang harus kita perbanyak. Ya. Apalagi dengan puasa ini kita benar-benar dari sahur aja sudah berniat puasa untuk ridha Allah. Maka kita lakukan terus setiap menit, setiap detik. Lakukan apa? Zikrullah, ingat kepada Allah. Sehingga kita berdagang, jangan sampai mengikar, jangan sampai menipu berdagang. Karena kita ingin bulan puasa paling tidak mendapatkan maghfirah Allah, keampunan Allah. Kalau kita jadi pegawai, jangan korupsi lah. Ya. Kalau kita berjualan, jangan mengikari di orang. Umpamanya berjual, bareskah, jangan dicampur-campur. Lawan yang kada baik. Berjual wadai kah, berjual iwak kah. Lurus saja. Supaya kita diridhai dan diampuni oleh Allah selama puasa. Di samping itu juga hikmah atau manfaat bulan puasa adalah mensyukuri nikmat. Kita harus selalu mensyukuri nikmat. Kalau kita sudah terbiasa mensyukuri nikmat Allah, kita sudah sadar bahwa nikmat Allah di dunia ini banyak sekali yang diberikan kepada kita. Maka dengan puasa kita merasakan betapa orang kenyang itu suatu nikmat. Idza sama arafa nikmat Allah. Yu'rafu inda fuqdaniha. Memang kita biasanya kalau sudah nyaman itu lupa dengan nikmat Allah, tidak pernah bersyukur. Maka kita hendaklah selalu bersyukur. Dapat kaya, sugih, berkecukupan, syukur. Soalnya nanti apa? Kalau sudah tidak kaya lagi, bangkrut, sudah baru tahu bahwa tadinya waktu nyaman itu suatu nikmat Allah. Makanya kalau sudah nyaman, gawian nyaman, hidup nyaman, sudah di rumah tangga, syukuri berdahulu. Jangan sudah kedada. Kan Nabi mengatakan biasanya manusia ya'rifu nikmat Allah
inda fuqdaniha. Sudah tahu akan nikmat, dia ketika kehilangan nikmat. Waktu berduit kada ingat bahwa ini nikmat Tuhan, tapi sudah kada berduit baru wah nyamannya lihat waktu berduit. Maka waktu nyaman hendaklah juga kita malah lebih bersyukur dengan cara hati-hati. Hati-hati, jangan sampai kita bangkrut, jangan sampai kita susah. Kita punya anggota tubuh, kita punya mata, telinga, mulut, tangan, kaki, dan sebagainya sempurna. Syukuri dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Perintah Allah umpamanya benar-benar harus pintar mencari nafkah untuk diri sendiri. Jangan minta. Makanya Allah sangat membenci pada orang yang minta. Apalagi orang itu mampu mencari seorang. Maka nikmat Allah harus digunakan. Nikmat Allah tadi kesehatan tubuh dan sebagainya kita jaga. Apalagi musim corona ini kita syukuri bahwa kita sehat, maka kita jaga, pelihara baik-baik jangan sampai kena. Terus berdoa dan terus berikhtiar. Yang terakhir adalah kita hendaklah menghindari maksiat. Kalau sudah puasa seperti bulan Ramadan ini masih aja maksiat dasar keterlaluan. Tadi diharapkan as-shaimu ada lijaun minasyahwat. Puasa itu hendaklah menjadi benteng, menjadi pencegah syahwat. Nah, maka jangan sampai kita bulan puasa berbuat maksiat sehingga kita berdosa. Maka kita hendaklah tahan diri. Dengan berpuasa kita menahan hawa nafsu, makan, minum. Maka harus benar-benar jawareh kita, anggota tubuh kita tahan. Jangan pergi ke tempat-tempat yang dosa, yang membuat berdosa. Jangan berucap yang membuat berdosa. Jangan melakukan sesuatu yang membuat kita berdosa. Jadi jangan sampai paling tidak selama bulan puasa ini kita bertekadlah. Jangan sampai maksiat, penuh mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.